Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Aziz Barudin, berakhiran NIM 166. Saya dari Psikologi 5D UIN Wali Songo, Semarang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang psikologi komunitas, wacana teori, ilmu sosial kritis. Selamat menyaksikan. Teman-teman di sini udah tahu belum wacana teori ilmu sosial kritis itu apa? Yo, ada yang tahu apa enggak? Oke, langsung saja ya teman-teman. Wacana teori ilmu sosial kritis adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang berusaha memahami masyarakat dengan melihat bagaimana kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial membentuk kehidupan manusia. Teori ini memandang bahwa realitas sosial tidak pernah netral, melainkan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sehingga sering menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Nah teman-teman, ini tuh disebut juga dengan berpikir kritis. Melalui analisis kritis, pendekatan ini bertujuan membongkar ketidakadilan dan memberi suara kepada kelompok yang terbingungkan. Dengan demikian, teori ilmu sosial kritis tidak hanya berfokus pada memahami masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan tentang sejarahnya dulu nih. Nah, yang pertama adalah teori kritis lahir di Eropa abad ke-19. Pada masa ini, masyarakat mengalami perubahan besar akibat industrialisme dan berkembangnya kapitalisme. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan sosial, eksploitasi buruh, dan dehumanisasi. Situasi ini yang mendorong munculnya pemikiran kritis untuk memahami sekaligus mengubah struktur sosial yang menindas. Kemudian, tokoh awal adalah Immanuel Kant dan Hermann Cohen. Immanuel Kant dengan filsafat kritisisme menekankan pentingnya akal budi dan kemampuan manusia mengkritisi pengalaman. Pemikirannya menjadi pondasi bagi cara berpikir kritis dalam ilmu sosial. Hermann Cohen sebagai tokoh neokantianisme melanjutkan warisan Kant dengan menekankan rasionalitas dan etika sebagai dasar pembentukan ilmu pengetahuan, yang kemudian mempengaruhi lahirnya teori-teori sosial kritis. Kemudian muncullah istilah critical theory pada tahun 1930-an. Max Horkheimer, pemimpin Mahasiswa Frankfurt, memperkenalkan istilah ini untuk menggambarkan pendekatan teori sosial yang tidak hanya menjelaskan masyarakat, tetapi juga mengkritisi struktur kekuasaan dan ideologi yang menindas. Mahat Frankfurt menjadi pusat lahirnya teori kritis melalui tokoh-tokoh seperti Horkheimer, Adorno, Marcuse, dan juga Habermas. Tujuan utama dari teori kritis adalah membebaskan manusia dari berbagai bentuk dominasi, terutama dominasi sistem kapitalis yang dianggap menciptakan ketidakadilan dan mengekang kebebasan individu. Tujuannya bukan hanya memahami realitas sosial, tetapi juga mendorong transformasi menuju masyarakat yang lebih manusiawi dan setara. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut ya teman-teman. Tokoh seperti Habermas dan Mahasiswa Frankfurt menjelaskan bahwa ilmu tidak pernah benar-benar netral, karena setiap pengetahuan selalu lahir dari kepentingan tertentu, seperti kepentingan politik, ekonomi, budaya, atau kekuasaan. Artinya apa teman-teman? Apa yang diteliti dan ditulis oleh para ilmuwan sosial bisa saja mempengaruhi cara masyarakat melihat dunia. Karena itu, peneliti perlu sadar bahwa ilmu yang mereka hasilkan tidak hanya menggambarkan realitas, tapi juga dapat membentuk cara orang berpikir dan juga bertindak. Dalam pandangan ilmu sosial kritis, tujuan utama pengetahuan adalah membentuk manusia menjadi lebih sadar, kritis, dan juga bebas. Ilmu tidak hanya dipakai untuk mengetahui fakta, tetapi juga untuk mempertanyakan keadaan yang tidak adil dan mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Dengan kata lain, ilmu sosial kritis mengajak manusia agar tidak pasrah pada kondisi yang ada, tetapi berani bertanya, mencari kebenaran, dan memperjuangkan kehidupan yang lebih manusiawi. Oke teman-teman, kita lanjut ke karakteristiknya ya. Nah, karakteristik teori klinis menurut si Dunata
tahun 1983. Yang pertama, selalu mengkritisi kemapanan dan realitas sosial. Teori kritis tidak menerima keadaan begitu saja. Ia selalu mempertanyakan sistem yang dianggap sudah normal. Yang kedua, menempatkan realitas sosial dalam konteks sejarah. Setiap keadaan sosial dilihat sebagai hasil proses sejarah, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Yang ketiga, berorientasi pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Fokus utamanya adalah memperjuangkan kehidupan yang lebih adil dan juga manusiawi. Yang terakhir, mendorong kesadaran kritis agar masyarakat mampu melawan penindasan. Teori ini ingin membuat orang sadar akan ketidakadilan sehingga berani memperjuangkan perubahan sosial. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh dari wacana teori ilmu sosial kritis. Pada tahun 1998, ribuan mahasiswa dan rakyat turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto untuk mundur setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Pemerintahan Orde Baru dianggap otoriter karena membatasi kebebasan berbicara, mengontrol media, serta menekankan pihak yang berbeda pendapat. Selain itu, krisis ekonomi membuat harga-harga melambung, pengangguran meningkat, dan masyarakat kecil semakin tertekan. Peristiwa ini menjadi contoh nyata dari teori kritis, karena masyarakat tidak hanya menerima keadaan, tetapi berani mengkritisi kekuasaan yang dianggap tidak adil. Demo besar-besaran tersebut menunjukkan kesadaran kritis untuk melawan penindasan dan menuntut perubahan menuju sistem yang lebih demokratis, adil, dan manusiawi. Oke teman-teman, saya akan memberikan contoh video demo tentang turunkan Soeharto yang terjadi pada tahun 1998. Kemudian kesimpulannya ya teman-teman, wacana teori kritis adalah pemikiran yang bertujuan membongkar dan mengubah sistem sosial yang tidak adil agar manusia dapat hidup dengan kebebasan dan martabat yang sejati. Terima kasih teman-teman. Kalau semisal ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian, saya Maulana Isbarudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.